Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Ar-Rahman dengan NIM 11231677. Oke, di sini saya akan membahas modul 4 uji non parametrik. Di sini ada keuntungan menggunakan metode non parametrik ini, yaitu ada data yang dikelola tidak harus didistribusi normal, sehingga penggunaannya bisa lebih luas dan dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal, dan lebih sederhana juga lebih mudah dimengerti. Oke, kita langsung ke soalnya saja. Sini sudah diberikan soal. Oke, ini soalnya. Yang pertama ada menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut. Oke, di sini ada sampel nilai statistika dari 30 mahasiswa. Kita langsung aja ke aplikasi SPSS-nya. Seperti biasa, kita isi dulu variabel view-nya dengan nilai, tipenya numeric, weight-nya 8, desimalnya 2, labelnya dikosongin, values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, dan allegiance-nya live, measure-nya scale, dan role-nya input. Lalu kita ke data view. Kita sudah menginput nilai-nilai 30 mahasiswa tersebut untuk mempercepat durasi videonya. Selanjutnya kita ke analyze. Kita pilih norma non parametric test, kita ke legacy dialog, lalu kita ke one sample key s, lalu kita masukkan nilai, lalu kita oke. Nah, di sini sudah mendapat sampel dari data tersebut dengan tes statistiknya itu 0,134 dengan asymptotic to tailnya itu 0,182 seperti itu. Oke, penjelasannya yaitu analisis hipotesis H0 distribusi nilai mahasiswa mengikuti distribusi normal, H1 distribusi nilai mahasiswa tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusannya yaitu dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Keputusannya yaitu terlihat bahwa pada kolom asymptotic untuk diuji dua sisi adalah 0,182 karena kasusnya uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,182 dibagi 2 sama dengan 0,091. Di sini dapat probabilitas di atas 0,05 maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Seperti itu jawaban nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda pada minggu pertama. Diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal. Nah, di sini sudah ada metodenya A, B, C, D, dan ini respon para siswanya kategori yaitu buruk, sedang, baik. Nah, kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Seperti biasa, di variable view saya sudah membuat nama, tipe, dan lain-lain. Namanya itu yang tadi metode A, B, C, D, dan numericnya tipenya numeric.
terus weight-nya 8, desimalnya 2, label kosong, values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, allegonya left, measure-nya scale, dan row-nya input. Kita langsung ke data view seperti biasa. Untuk mempersingkat waktu, durasi video, di sini saya sudah menginput data terlebih dahulu untuk hasil dari mahasiswa tersebut, respon mahasiswa tersebut. Selanjutnya kita ke analyze, lalu ke non-parametric test, lalu balik ke gdialog, lalu ke correlate sample, lalu kita masukkan ke test variable dari metode ABCD nya. Kita masukkan A, B, C, D, lalu kita di test type nya kita ke centang fragment, kita oke. Di sini sudah ada hasilnya. Untuk rank-nya di A itu 0,03, yang B 0,83, yang C 2,28, yang D 2,88. Dengan tes statistik kita mendapat asumsinya itu 0,003. Dengan analisis hipotesis yaitu H0 tidak terdapat perbedaan respon siswa terhadap keempat metode pembelajaran yang diberikan. Reaksi dan keaktifan siswa sama pada semua metode. H1 sekurang-kurangnya terdapat satu metode pembelajaran yang menghasilkan respon siswa, reaksi dan keaktifan yang tinggi dibandingkan metode lainnya. Dengan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Lalu keputusannya yaitu terlihat bahwa pada kolom asumsi detail diperoleh sebesar 0,03 karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara respon siswa terhadap keempat metode pembelajaran yang digunakan. Dengan kata lain, sekurang-kurangnya ada satu metode pembelajaran yang cenderung menghasilkan respon, reaksi, dan keaktifan siswa yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua metode menghasilkan pengaruh yang sama terhadap siswa, dan guru dapat mempertimbangkan metode yang lebih efektif berdasarkan hasil ini. Seperti itu untuk hasil dari sampel tadi dengan asennya itu 0,03. Kita lanjut ke soal terakhir, soal ketiga. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut ada datanya. Sebelum itu ada segini, dan sesudah. Oke, kita langsung aja ke aplikasi SPSS nya. Seperti biasa, di variable view sudah saya masukkan. Sebelum sesudah itu type-nya numeric, weight-nya 8, desimalnya 0, terus labelnya kosong, values-nya non, missing-nya 0, kolomnya 8, allegonya left, measure-nya scale, dan row-nya input. Terus kita ke data view, sudah saya masukkan ada 10 sukarelawan. Di sini sudah saya masukkan sebelum dan sesudah. Selanjutnya kita ke analyze, terus non parametric test,
lalu ke gaji dialog, lalu ke Tourette sampel. Kita klik, kita sebelum itu masukkan variabel 1 dan 2, yang satu itu sebelum, yang 2 itu yang sesudah. Oke, di test type-nya kita klik Wilkinson, kita oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Untuk tes statistiknya itu asymptotalnya mendapatkan 0,064, sedangkan di Wilson rank tesnya itu min mendapat 3,50 dan 5,43, sum rank off-nya itu 7,38. Oke, kita akan analisis dengan hipotesis H0, obat kuat tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kekuatan seseorang dalam berlari mengitari stadion. Dengan H1, obat kuat mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kekuatan seseorang dalam mengitari stadion. Dengan mengambil keputusan dasar membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Yang pertama yaitu ada statistik hitung dari output Wilkinson. Terlihat bahwa dari 10 data terdapat 2 data memiliki nilai negatif dan 7 data memiliki nilai positif, dan 1 data sama yaitu tes. Dalam uji Wilkinson yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil, yaitu nilai pada sum of rank. Untuk negatif rank yaitu 7. Maka statistik uji Wilkinson yaitu 7. Yang kedua ada statistik tabel. Berdasarkan tabel uji Wilkinson untuk n sama dengan 10, uji 2 sisi dan tingkat signifikan alfa 15%, maka nilai statistik tabel adalah 8. Dengan kesimpulan, karena statistik hitung 7 lebih kecil dari statistik tabel 8, maka HO ditolak. Yang selanjutnya ada B, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, yaitu jika probabilitas lebih besar 0,05 maka HO diterima, jika probabilitas kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dengan keputusan terlihat bahwa pada kolom asymptotal diperoleh nilai sebesar 0,064 karena ini uji 2 sisi, maka nilai probabilitas tetap digunakan langsung, tidak dibagi 2. Nilai 0,064 lebih besar dari 0,05 sehingga nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obat kuat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan berlari seseorang berdasarkan hasil uji yang dilakukan. Mungkin segitu saja dari saya untuk tips kali ini. Sampai bertemu lagi. See you.